Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan. Oke, kali ini kita akan bahas lagi nih menuju Pilpres 2024. Sebab ada yang menarik kawan-kawan. Jadi Pak Anies itu kembali dikeroyok oleh orang terdekat Jokowi itu. Dan epic comebacknya adalah sebab Pak Yusuf Kalla itu membela Pak Anies. Nah, ini kita bisa lihat posisinya Pak JK sekarang ini seperti apa gitu. Coba kita ulas di sini. Baik, calon Presiden Republik Indonesia dari Partai Nasdem, PKS, dan Demokrat yakni Pak Anies Rashid Baswedan kembali kena serangan dari orang terdekat Presiden Joko Widodo. Mereka menyemprot Anies Baswedan gegara mantan Gubernur DKI Jakarta itu menyinggung program pemerintah, khususnya pembangunan jalan. Nah, ini yang keren ini. Kemarin Pak Anies sangat brutal betul menyerang semua aspek yang telah dijalankan oleh pemerintah. Dan sebenarnya asik juga kalau saya lihat Pak Anies seperti itu, sebab selain menambah suasana menuju Pilpres 2024 juga memberikan warna tersendiri. Dan saya lihat memang bagaimana kemudian tingkat kepercayaan diri para relawan, para pendukung Anies Baswedan juga meningkat. Juga yang lebih utama saya lihat beberapa survei juga terlihat bahwa elektabilitas Anies itu meningkat ketika semakin banyak serangan-serangan yang ia luncurkan itu. Karena dari awal kan kita tahu bahwa Pak Anies ini adalah sosok antitesa dari Pak Joko Widodo. Itulah yang membuat semuanya semakin asik untuk kita nikmati. Nah, kita lanjut lagi bahwa Pak Anies bilang era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu pencapaian pembangunan jalan itu 10 kali lipat dibanding dari eranya Pak Jokowi. Dia bilang Pak Jokowi memang membangun 63% jalan tol yang ada di Indonesia, tepatnya 1.569 dari 2.499 km tol yang ada. Namun, itu adalah jalan berbayar, sedangkan yang tidak berbayar yang digunakan secara gratis yang menghubungkan mobilitas penduduk dari sudut desa ke perkotaan yang membawa produk pertanian, perkebunan, dan perikanan dari sentral-sentral baik jalan nasional, provinsi, dan kabupaten. Hanya 19.000 km saja itu. Seperti itu yang dikatakan oleh Pak Anies. Dia kemudian menyebut pada era SBY jalan tidak berbayar yang dibangun sepanjang 1.400 atau 144.000 atau 7,5 kali lipat itu. Jadi terlihat jelas bahwasannya memang ada banyak ada ketimpangan yang jauh antara panjang atau kilometer dari pembangunan jalan tol era SBY dan Pak Joko Widodo, seperti yang dijelaskan oleh Pak Anies Baswedan ini. Nah, bila dibandingkan jalan nasional pemerintah ini 590 km, 10 tahun sebelumnya itu 11.000 km, 20 kali lipat. Jadi kita belum bicara mutu, standar itu baru panjang itu. Seperti itu yang dikatakan oleh Pak Anies Baswedan. Nah, pernyataan Pak Anies ini langsung disemprot oleh Muldoko. Ya, kita tahu adalah Muldoko ini sosok staf kepresidenan itu. Nah, pernyataan Anies lantas disemprot oleh Pak Muldoko ini. Pak Muldoko menjelaskan pembangunan jalan khususnya tol di era kepemimpinan Jokowi juga ditujukan untuk masyarakat kecil. Nah, ini yang sebenarnya sangat tidak masuk akal juga sih saya kalau jalan tol itu untuk masyarakat kecil. Paling untuk apa itu ya, jalan tol hanya bisa digunakan oleh para pengusaha, para pemilik modal besar itu. Saya pikir untuk masyarakat kecil kayak misal dari perkebunan yang mereka ingin turunkan untuk jual hasil kebunnya, kopra dan sebagainya, itu kan hanya menggunakan jalan-jalan setapak-setapak kecil mulai dari kebun hingga ke perdesaan dan ke perkotaan. Jadi saya pikir hal-hal seperti itu yang mungkin diinginkan oleh Pak Anies, agar kiranya sebenarnya Pak Jokowi juga menyadari pentingnya untuk membangun jalan-jalan rakyat lah istilahnya, jalan-jalan lorong-lorong setapak rakyat gitu yang menghubungkan dari Impang ke desa, dari desa ke perkotaan. Jadi seperti itu. Nah, bagi yang meragukan pembangunan tol di era Jokowi, ini lanjut Muldoko,
Muldoko menyebut orang tersebut tidak pernah merasakan sulit sebagai masyarakat kecil. Ya. Pak Muldoko menjelaskan jalan tol mempermudah mobilitas masyarakat, yakni bisa lebih cepat dan aman. Masyarakat kecil yang menggunakan bus bisa menikmati kemudahan tersebut. Ya, masyarakat kecil yang menggunakan bus sebenarnya itu kontradiksi juga. Masyarakat kecil itu biasanya mereka menurunkan hasil kebunnya itu hanya dibonceng pakai motor, itu kopra mereka dibonceng pakai motor. Saya pikir mereka tidak lewat jalan tol itu kalau pakai motor. Kalau sudah pakai bus berarti ya ini sudah mencakup bagi mereka yang pemilik modal besar. Itu saya pikir mereka yang menikmati bus untuk transportasi dan masuk ke area tol, saya pikir mereka lah yang kemudian bisa kita sebut sebagai kelompok yang pemilik modal itu. Nah, sebenarnya ini yang harus dipahami oleh Pak Muldoko ini itu. Nah, ucapan Pak Anies dikritik juga oleh Tuan Guru Bachchan itu. Ketua Harian Nasional DPP Partai Perindo, Tuan Guru Bachchan, Sainul Maji ikut mengkritik ucapan Pak Anies itu. Menurut Tuan Guru Bachchan, Pak Anies menyampaikan selama 10 tahun SBY membangun 44 ribu kilometer jalan non-tol, mulai jalan nasional, provinsi, hingga kabupaten dan atau kota. Hal itu disebutnya jauh lebih tinggi dibanding pencapaian Jokowi selama 9 tahun menjabat hingga 2022 yang Anies sebut hanya 19.000 km. Anies pada kesempatan tersebut secara eksplisit menyampaikan pembangunan jalan di masa SBY lebih tinggi 7,5 kali lipat ketimbang masa Pak Jokowi itu. Keberpihakan Jokowi terhadap pembangunan di desa, kata Tuan Guru Bachchan, perlu diapresiasi katanya. Jika berbicara ihwal, mengurangi kesenjangan dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, salah satu instrumennya adalah meningkatkan kemakmuran di tingkat desa itu. Jadi salah satu caranya adalah mengurangi biaya logistik, produksi, dan memperlancar arus barang dan jasa. Nah, itu tadi yang dikatakan oleh Tuan Guru Bachchan. Saya pikir Pak Tuan Guru Bachchan ini seolah-olah bilang bahwa Anies itu harus pakai data ketika ngomongnya itu. Tetapi Tuan Guru Bachchan, saya pikir ini serangannya tidak terlalu keras juga. Dia hanya mempelintir sedikit lah istilahnya. Dia hanya seolah-olah mengatakan ke Pak Anies bahwa ya harus pakai data yang lengkap katanya. Nah, dari kedua serangan itu, kemudian Pak Anies ini dibela langsung oleh Pak Jusuf Kalla alias Pak JK itu. Nah, mantan wakil presiden Jusuf Kalla itu mengkritik dua program Presiden Joko Widodo. Pertama adalah soal pembangunan jalan tol, yang kedua soal mobil listrik. Nah, ini double kill ini dari Pak Jusuf Kalla itu. Kebijakan pemerintah Presiden Joko Widodo khususnya dalam pembangunan jalan tol menurut Pak JK sebaiknya diserahkan saja ke investor atau perusahaan swasta. Pak JK berpendapat pemerintah lewat APBN sebaiknya fokus saja pada proyek perbaikan atau pembangunan jalan non-tol. Ya memang banyak sekali jalan-jalan non-tol yang sangat menyedihkan kalau kita lihat. Katakanlah kemarin di mana di Lampung itu, di Bima yang ekspor semua itu. Dan saya pikir bukan sekedar di sana, di Jawa Tengah juga demikian. Pokoknya yang jelasnya setiap provinsi pasti ada jalan yang rusak lah. Nggak tahu kalau Aceh ya. Yes, kalau Aceh saya nggak tahu. Ya jangan dikata kalau bagian-bagian Sulawesi. Di Sulawesi jelas banyak sekali orang yang berteriak di sana, yang mengerang kesakitan di jalan raya. Saya pikir seperti itu. Nah, sehingga harapannya penggunaan atau serapan APBN ke proyek-proyek infrastruktur jalan lebih efektif. Nah, seperti itu yang dikatakan oleh Pak JK. Pernyataan ini, kata Pak JK, bukan semata-mata mendukung apa yang diucapkan calon Presiden Anies Baswedan. Tetapi Pak JK melihat dari kacamatanya tersendiri. Dia bilang perlu ada keseimbangan dari sikap pemerintah dalam menentukan pembangunan proyek infrastruktur jalan itu. Nah,
Apabila pemerintah cenderung fokus untuk membangun jalan tol, yang terjadi adalah jalan-jalan non-tol kondisinya memprihatinkan. Ini yang terjadi akhir-akhir ini, di mana Pak Jokowi selalu menemukan jalan rusak ketika dia berkunjung ke beberapa daerah, sebut saja Lampung hingga Sumatera Utara. Ya, Pak Jokowi terkesan terkesan linglung di wilayah ini kalau saya bilang, karena di samping dia sering melihat mengkerutkan wajah ketika melewati jalan non-tol di beberapa daerah, ya dia tidak menyadari bahwasanya dana APBN yang ia ingin gunakan untuk perbaikan jalan masyarakat itu digunakan untuk membangun jalan tol. Itu yang kemudian dilupakan oleh Pak Jokowi, saya lihat seperti itu. Nah, bagaimana tanggapan kawan-kawan mengenai hal ini? Coba tulis di kolom komentar. Share juga video ini supaya banyak yang berkomentar mengenai hal ini. Oke? Jadi saya pikir itu saja. Terima kasih telah tiba di sini. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan pada video selanjutnya. Sekali lagi terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.